Wahabi atau Wahabiyah merupakan sebutan bagi pengikut paham Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekilas gerakan Puritan yang belakangan akrab disebut Salafi Wahabi ini terlihat paling Islam, paling ahli mengkafirkan sesama Muslim, paling bertauhid dan seterusnya. Namun di balik itu, doktrin dan ajarannya sangat berbahaya dan harus dijauhi umat Islam. Sejak awal kemunculannya sampai sekarang sekte Wahabi selalu mengalami pertentangan dengan masyarakat kaum muslimin yang sejak dulu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Wahabi menurut Syekh Ali Jum'ah adalah Khawarijnya umat ini. Seperti hendak mengulangi sejarah kekejaman kaum Khawarij, tatkala melakukan pembongkaran tempat-tempat bersejarah Islam dengan dalih memerangi kemusyrikan. Tak cukup dengan tindakan itu, mereka bahkan tak segan untuk membantai terhadap sesama umat muslim sendiri, bahkan para ulama yang tidak sejalan dengan pemikiran sempit mereka. Seperti yang mereka lakukan tatkala menyerang kota Thaif, Uyainah, Ahsa, bahkan Mekah dan Madinah, juga tak luput dari sasaran keganasan mereka. Said Jafar Al-Barzanji dalam salah satu bukunya menuturkan, ketika Wahabi menguasai Madinah, mereka merusak rumah Nabi, menghancurkan kubah para sahabat, dan setelah melakukan perusakan tersebut mereka meninggalkan kota Madinah. Tindakan teror mental Wahabi secara halus berupa penyesatan opini dan pemutarbalikan fakta sejarah yakni berupa takfir, pengkafiran, tasyrik, pemusyrikan, tabdi, pembid'ahan, dan tasykik, upaya menanamkan keraguan terhadap para ulama dan umat. Doktrin dasar Wahabi itu adalah pengamalan tekstual Al-Quran dan hadis tanpa ada takwil, penafsiran, dan kias, analogi. Dengan dasar itu, Wahabi selalu menolak segala bentuk kontekstualisasi agama Islam. Karena itu, Wahabi selalu anti peradaban. Ajaran Wahabi sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini karena sifatnya yang anti peradaban, tidak mengakui keabsahan hukum produk demokrasi, dan cenderung menebar permusuhan serta kekerasan. Lantas siapakah sebenarnya kelompok Salafi Wahabi yang dimaksud? Bahwa nama Wahabiyah ini dinisbatkan kepada Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Adapun kata Salafi, berasal dari kata as-salaf yang secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun secara terminologis, as-salaf adalah generasi yang dimulai dari para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Mereka adalah generasi yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi terbaik. Adapun makna salaf yang dimaksud di sini adalah generasi yang dibatasi oleh sebuah penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis ini, maka yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tabi'in, lalu tabi'at tabi'in. Karena itu, ketiga kurun ini kemudian dikenal juga dengan sebutan Al-Qurun Al-Mufadholah, kurun-kurun yang mendapatkan keutamaan, sehingga seorang salafi berarti seorang yang mengaku mengikuti jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam seluruh sisi ajaran dan pemahaman mereka. Ala kulli hal, penggunaan istilah Salafi ini secara khusus mengarah dan berkembang pada kelompok gerakan Islam tertentu dengan paradigma ekstrim. Mereka memiliki beberapa ide dan karakter yang khas yang kemudian membedakannya dengan gerakan pembaharuan Islam lainnya dan mereka dikenal dengan sebutan Salafiyin orang-orang YG bermanhaj salaf. Namun demikian, penggunaan istilah Salafi tersebut oleh sebagian kelompok Islam tertentu dijadikan propaganda. Mereka melakukan klaim dan mengaku sebagai satu-satunya kelompok salaf. Hanya golongan mereka sajalah YG benar mereka bersembunyi di balik slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan klaim hanya merekalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Firqotun Najiyah, pengakuan mereka. Golongan YG selamat hanya Salafi Wahabi ekstrim saja. Ironisnya, mereka kemudian menyalahkan dan bahkan mengkafirkan Muslim lain yang amalannya tidak sesuai dengan paham yang mereka anut. Mereka menganggap sesat terhadap umat muslim lain, yang dianggap melakukan perbuatan bid'ah. Faktor lain yang mendasari tindakan ekstrim mereka, diantaranya juga karena pemahaman mereka yang kaku dalam memahami teks-teks agama, sehingga cenderung terjerumus dalam memahaminya. Paradigma ini yang kemudian menyebabkan mereka dengan mudahnya menyalahkan dan mengkafirkan umat muslim lain.